Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, sama-sama dicinta oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang segar ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita ditakdir bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholawat dan salam yang setepat-tepatnya dan seindah-indahnya semoga senantiasa melimpah ruah kepangkuan junjungan kita, kekasih kita, kekasih Allah yang nomor satu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Amin. Karena tafsir surat Yasin sudah khatam, maka kita akan tetap membahas tafsir tapi yang lebih besar, yaitu tafsir Jalalain. Kenapa disebut tafsir Jalalain? Karena tafsir ini dikarang oleh dua ulama besar, ulama azimain yang agung, alim alamah. Yang pertama adalah Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua adalah Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti. Sama-sama Jalaluddin, makanya karena dua jalal disebut Jalalain. Kalau Imam Jalaluddin Al-Mahalli ngarang kitab tafsir ini tahun 1459 Masehi, di 1459 Masehi. Beliau ini ya karena walinya Allah, ngarang tafsir ini mulai dari surat Al-Isra sampai surat An-Nas, dilanjutkan Al-Fatihah, berarti separuh. Lalu beliau diwafatkan oleh Allah SWT, kan berarti masih kurang separuh, tapi sudah sampai Al-Fatihah. Lalu dilanjutkan oleh santri beliau, murid beliau, namanya Jalaluddin As-Suyuti pada tahun 1509. Yang ngarangnya beliau Jalaluddin As-Suyuti ini 1509. Dari surat Al-Baqarah
sampai surat Al-Kahfi. Baru ya. Subhanallah. Ini sama-sama walinya Allah. Maka kita akan mengkaji kitab tafsir ini dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita dengan mengkaji tafsir Jalalain ini kita diberi umur panjang oleh Allah. Diberi umur panjang, barokah, dan diberi rezeki yang luar biasa. Rezeki ilmu, rezeki sehat, rezeki mal, harta yang barokah, keturunan yang barokah. Tapi sebelum kita kaji tafsir Jalalain ini, kalau ngaji di pondok, semua kitab pondok pesantren pasti membahas tafsir Jalalain ini. Daripada kita mondok di pesantren yang kalau sudah sepuh ya, kalau masih anak-anak silakan ya. Kalau sepuh masa masih ke pondok pesantren ya cukup di sini insyaallah ya. Kita bahas ini tafsir Jalalain, dan ini cekak tafsir yang sangat fenomenal. Kalau bisa membaca tafsir Jalalain ini, pasti bisa membaca tafsir-tafsir yang lain. Karena tafsir yang menjadi acuan pondok pesantren ya, tafsir Jalalain ya. Sama saja sudah mondok di Sitogiri, di Genggong, di Nurul Jadid ya, bahas tafsir Jalalain ini. Tapi sebelum kita kaji, mari kita tawassul dulu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, para aulia min awalihim ila akhirihim, para ahbab min awalihim ila akhirihim, para aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya pengarang kitab tafsir Jalalain ini, yaitu Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli dan Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah cinta kita kepada Allah wa Rasulih SAW, ilmu yang dapat meningkatkan iman kita kepada Allah wa Rasulih SAW, juga yang menyebabkan kita ada, bapak ibu kita, kakek nenek kita ini butuh kita tawassuli. Kalau sekarang sudah kebetulan berada di alam barzakh, alam kubur, kok kebetulan sedang disiksa, mudah-mudahan siksa mereka diganti oleh Allah dengan nikmat kubur. Yang masih ada, mudah-mudahan anak istri kita, saudara-saudara kita seluruhnya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan tambahan kuat iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang nyumbang Ahad Barokah pagi ini, Bapak Haji Abdul Jalil, mudah-mudahan diganti oleh Allah SWT yang lebih baik, keluarganya harmonis. Ala hadin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga ada permintaan khusus keluarga dari Bapak Haji Abdul Jalil ini, iparnya melahirkan kira-kira seminggu yang lalu ya. Bayinya meninggal. Enak kalau bayi meninggal ini pasti surga. Anaknya orang Islam, anaknya orang kafir, kalau masih bayi meninggal pasti masuk surga. Yang ibunya sampai sekarang koma, masih belum sadar. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini segera disadarkan oleh Allah
Dan kalau memang sudah sampai ajalnya mudah-mudahan husnul khotimah. Dan sudah pasti karena kata Rasul, orang yang meninggal melahirkan itu syahid. Syahid. Tapi kalau masih bisa sembuh, mudah-mudahan segera disembuhkan. Ala hadin ya alfa, namanya Husna, Ibu Husna ya. Ala hadin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahmani Allah kang paring rahmat gede, kang paring ulas asih dunya akhirat. Ar-Rahman, Allah kasih sayang dunia akhirat. Yang dimaksud kasih sayang dunia akhirat, seluruh makhluknya Allah diberi hidup oleh Allah. Mau kafir, mau Islam, hewan, tumbuhan, semuanya diberi rezeki oleh Allah karena mendapatkan rahmannya Allah. Sifat rahman itu kasihnya Allah dunia akhirat ya. Jadi kok ada orang yang tidak Islam kaya, iya mendapat rahmannya Allah. Allah tak pilih kasih, tak pandang sayang. Mau ingkar, mau apa, itu dikasih oleh Allah, mendapat rahmannya Allah. Ar-Rahimi turkang welas asih ono ing akhirat bloko. Tapi kalau Ar-Rahim ini sayangnya Allah khusus pada orang yang beriman. Al-Mu'minun semua, kita semua ini. Karena Rahim ini oleh Allah tidak diberikan sekarang. Rahimnya Allah diberikan khusus pada orang beriman kelak berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ini mau sengsara, mau bagaimana, mau kaya, mau berpangkat, mau jadi rakyat, yang penting beriman, maka kita sudah, harta kita sudah disimpan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada tara. Tidak bisa kita bayangkan rahimnya Allah khusus orang yang beriman. Tidak banyak orang beriman, hanya yang dipilih saja oleh Allah. Kalau tidak dipilih nggak bisa, karena iman ini sesuatu yang amat mahal, yang tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Makanya kita ini bejo kemayangan, tahu-tahu kita dijadikan orang beriman oleh Allah SWT. Ini karena sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti balasannya Ar-Rahim ini, kasih Allah yang dicurahkan betul oleh Allah kelak di surga. Kita akan terheran-heran saja besok di surga. Padahal amal saya hanya begitu ya Allah, kok dibalas seperti ini? Karena orang beriman ini begitu beriman, seandainya dia hidup selamanya, ia akan beriman selamanya, maka dibalas dengan kebahagiaan yang tiada tara di surga selama-lamanya, tidak ada batas akhirnya. Senangnya bertambah-tambah, sehatnya bertambah-tambah, tampannya bertambah-tambah terus, cantiknya bertambah-tambah terus. Ini Ar-Rahim. Subhanallah.
Alhamdu utawi sakabehane puji, segala puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Segala puji orang tampan, yang buat tampan Allah. Ada orang cantik, yang membuat cantik Allah. Ada orang berumur panjang, yang memberikan umur panjang Allah. Ya, kembali kepada Allah semua segala puji. Ada orang gagah, yang bikin gagah Allah subhanahu. Iku lillahi kagungani Gusti Allah. Hamdan kelawan pujian, muwafian kang nuhuni, yang nyocoki. Jadi dengan alhamdulillah muwafian kang nuhuni li ni'amihi maring nikmati Allah. Jurang bersyukur dengan alhamdulillah ini sudah nyocoki dengan nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bersyukur itu sebetulnya seandainya terus-menerus alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah dijadikan umat Muhammad ya Allah, alhamdulillah dijadikan orang beriman ya Allah. Lalu terus perai tidur sudah cocok. Mukafian kang madani atau kang nyukupi lima zidihi maring tambahane Allah, tambahane nikmat maksudnya. Jadi orang yang senantiasa bersyukur maka ditambah-tambah lagi oleh Allah, ditambah lagi. Sehat bersyukur tambah sehat, punya rezeki bersyukur tambah rezekinya. Keluarganya harmonis bersyukur tambah harmonis ya Allah. Jadi mukafian limazidih maksudnya yang kafi itu nyukupi. Allahul kafi, Allah yang nyukupi ya. Rabbunal kafi, Tuhan yang nyukupi kami. Qasadnal kafi, maksudku hanya cukup, bukan kaya raya, bukan cukup. Tapi kan cukup enak. Mau beli mobil cukup, mau beli sawah cukup, kafi. Wajadnal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi. Seluruhnya ini Allah yang cukupi, ling-keliling kafi. Likullin kafi, kafanal kafi, Allah yang nyukupi. Wa ni'mal kafi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu lan utawi tambahane rahmat takzim, wassalamu lan tambahane keselamatan ala sayyidina, muko tetep, muki tetep ala sayyidina ngatasi Gusti kita Muhammadin rupani Kanjeng Nabi Muhammad, wa alihi lan keluargani Nabi Muhammad, wa sahbihi lan sahabati Kanjeng Nabi Muhammad, wa junudihi lan balani Kanjeng Nabi Muhammad. Musannif Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini ngarang kitab ini dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan alhamdulillah, dilanjutkan dengan sholawat salam, mudah-mudahan tercurah melimpah ruah pangkuan Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan polo ini maksudnya tentaranya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mulai sesuatu yang baik itu harus dengan basmalah. Kullu amrin dzibalin yuqta'u la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim.
fahuwa aqta ay ajdar. Jadi perbuatan yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim ya terputus. Ya, mau wudu, mau apa, mau bekerja, mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Syekh Jalaluddin As-Suyuti memulai ini dengan basmalah, alhamdulillah, dan sholawat salam. Ya, 3 ini kalau bisa, ya, karena memang kitab. Hadza utawi iki iku ma kitab. Kitab tafsir Jalalain ini maksudnya istaddat kang banget ilaihi maring ma opo hajatur raghibina hajati wong kang demen fi takmilat tafsiril Qur'anil Karimi ing dalem nyempurnaake tafsir Al-Qur'an Al-Karim kang mulya. Jadi kitab ini, kitab tafsir Jalalain ini istaddat ilaihi hajatur raghibin, sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang senang. Senang terhadap apa? Kesempurnaan tafsir Al-Qur'anul Karim. Karena ini belum sempurna. Dulu oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu mulai dari surat Al-Isra sampai Fatihah, An-Nas terus Fatihah. Terus beliau kapundut apa? Wafatnya. Tidak bisa teruskan. Akhirnya ditunggu-tunggu ini oleh orang-orang yang ingin penyempurnaan kitab tafsir ini. Ya. Jadi istaddat ilaihi hajatur raghibin, sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya, penggemar tafsir ini. Alladzi allafa kanggus nganggit itu al-allafa itu taklif ngarang. Kanggus ngarang hu ing kitab sopo al imamu imam al alamatu kang banget alimi. Imam itu pemimpin. Jadi ini dikarang oleh pemimpin yang sangat alim. Al-muhaqqiqu kang ahli tahqiq. Ahli tahqiq maksudnya kang ahli mengemukakan masalah dengan dalil-dalilnya. Itu al-muhaqqiq. Rupani Jalaluddin Syekh Jalaluddin Muhammad bin Muhammad, Syekh Jalaluddin Muhammad ibn Muhammad Al-Mahalli kang bangsa Mahla. Ini dari daerah Mahla ini, maka disebut Al-Mahalli, ya. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i, berarti dia pengikut Imam Syafi'i. Rahimahullahu, rahimah mugi-mugi paring rahmat hu ing Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli sopo Allahu Allah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Wa tatmimi ma lan nyampurnaake ma ing barang fatahu kang pot. Jadi Imam Mahalli ini setelah ngarang kitab tafsir dari surat Al-Isra sampai An-Nas, Fatihah, pot maksudnya wafat dia. Bukan wafat, arti pot itu kosong. Pakim, ya. Akhirnya diteruskan oleh muridnya. Ya, yang pot itu wa huwa tai imam iku ngangkit min awali suratil Baqarati. Ini saking awali surat Al-Baqarah, yang pot itu yang kosong berarti ya, dari Al-Baqarah karena belum dikarang. Yang dikarang kan dari Al-Isra tadi sampai An-Nas, sampai Fatihah ya.
kosong min awali suratil Baqarah saking awali surat Baqarah ila akhiril Isra'i tumeka maring akhiri surat Al-Isra. Al-Isra, Al-Isra, Al-Isra. Iya. Jadi dari Al-Kahfi sampai An-Nas ya. Terus Imam Jalaluddin As-Suyuti meruskan dari Al-Baqarah sampai Al-Isra ya. Dari Al-Baqarah sampai Al-Isra dilanjutkan oleh Imam As-Suyuti. Kalau Imam Al-Mahalli tadi dari Al-Kahfi sampai Al-Baqarah ya. Sampai An-Nas ya. Sampai An-Nas berarti dilanjutkan Fatihah. Jadi Fatihahnya ada dua ini. Kita nanti komitmen kita bahas dari surat Al-Baqarah saja ya. Dari Al-Baqarah, Fatihahnya terakhir ya. Bitatimmatin kelawan sempurna ala nimtihi ingatase dalane Al-Imam Al-Mahalli min dzikrima saking nutur barang yufhamu kang den fahami bihi kelawan ma opo kalamullahi ta'ala kalami Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Suyuti ini ngarang dari Al-Baqarah sampai Al-Isra itu ala nimtihi, sama dengan caranya Imam Al-Mahalli ngarang dari surat Kahfi ke An-Nas. Sama artinya itu karena memang murid kesayangan beliau ya. Sama persis. Wal i'timadi lan tetenggenan itu berpegang yang erat, berpegang teguh ala arjahil aqwali ingatase luweh unjuni qaul, lebih kuatnya qaul pendapat ya. Jadi mengambil lebih kuatnya pendapat. Wa i'rabima lan i'rabil lafat yuhtaju kang den butuhake apa mang ilaihi ingatase ma. Dan juga membahas i'rab. Apa i'rab? Kalau i'rab itu kalau orang anak ngaji itu al i'rabu taghyiru awakhiril kalim. I'rab itu adalah berubahnya akhirnya kalimat. Misalnya tadi bismillahi, hinya ini yang dimaksud i'rab. Bismi, minya itu yang dimaksud i'rab. Ar-Rahmani, ninya itu taghyiru awakhiril kalim ya, berubahnya akhir kalimat. Wa tambihin lan pepiling pengingat alal qiraati ingatasi piro-piro wacan. Qiraat itu bacaan al mukhtalifati kang bedo-bedo al masyhurati kang masyhur. Juga di sini kitab tafsir Jalalain ini membahas berbagai macam bacaan. Misalnya Imam Waros, Imam Nafi riwayat Waros ya, Imam As-Susi dan lain sebagainya. Qiraat sab'ah itu. Qiraat sab'ah. Nanti juga dibahas di sini. Jadi qiraat yang berbeda-beda tapi al-masyhur yang masyhur, yang tidak masyhur enggak. Ala wajhin ingatasi dalan atau wajah latifin kang lembut, maksudnya jalan yang mudah difahami. Mengaji tafsir jalan mudah difaham nanti. Wa takbirin lan ngalap ibarat. Ibarat itu pelajaran. Wajizin kang ringkes, jadi singkat ini, singkat tidak berpanjang-panjang. Wa tarki tatwili lan ninggal dawaaki bidzikri aqwalin kelawan nutur piro-piro qaul pendapat ghairi mardiyatin kang sakliyane kang den ridhoni. Jadi watar kita tatwili maksudnya tidak bertele-tele.
pembahasannya tidak bertele-tele, bertele-tele ya. Jadi bahasan ini enggak. Kalau tafsir Jalalain ini cekak-cekak, mudah difaham, wajhin latif, dengan wajah yang lembut, yang sangat mudah difaham dan mudah diamalkan. Wa a'ariba lan piro-piro i'rab, wa a'ariba mahalluha kang den selhake opo kutubul arabiyati, kitab-kitab Arab. Jadi i'rabnya juga dibahas ya. Itu sesuai dengan kitab-kitab. Kutub itu dari kitabun, kitabani, kutubun, berarti jamak taksir, jamak yang keluar dari rel mufrad, itu namanya jamak jamak taksir ya. Kan kalau kita misalnya rijalun, ini jamak taksir dari rajulun, rajulani, bukan rajuluna tapi rijalun. Masjidun, masjidani, masajidu, bukan masjiduna. Tapi kalau muslimun, muslimani, muslimuna, nah, itu namanya jamak mudzakkar salim ya. Wallahalan ing Allah as'alu nyuwun sapa ingsun an-naf'a ing manfaat bihi kelawan hadza. Ya mudah-mudahan, kata al-imam yang ngarang kitab tafsir ini aku mohon pada Allah mudah-mudahan kitab ini bermanfaat. Fid dunya ono ing dalem dunya, ya mudah-mudahan bermanfaat di dunia. Kita jadi orang yang takut pada Allah, dicinta Allah, itu manfaat di dunia. Wa ahsanal jazai lan nyuwun luweh bagusi piwales. Piwales itu balasan ya, jaza. Makanya besok ada yaumul jaza, hari pembalasan. Semua ini dibalas oleh Allah. Duduk begini dibalas luar biasa oleh Allah. Alaihi ingatasi hadza, dengan kitab ini. Fil uqba ono ing dalam akhirat. Uqba itu akhirat. Wal aqibatu lil muttaqin. Uqba. Jadi orang yang takut pada Allah itu wal akibah, besok dibalas dengan baik oleh Allah di akhirat. Fil uqba ono ing dalam akhirat bimannihi kelawan anugrahi Allah, dengan anugerah Allah. Wa karomihi lan kalawan sifat lomani Allah. Jadi Allah itu karim. Al karim itu bisa bermakna mulia, al karim bisa bermakna loman. Loman itu apa? Ya dermawan. Allah loman, tidak loman, tidak dikasih apa-apa kita. Semua air apa gratis, ikan-ikan diciptakan oleh Allah, semua bikaromihi, dengan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita ngaji di pondok biasanya Zaidun utawi Zaid iku karimun wong kang mulya. Kalau kafnya itu dimaknai koyok, Zaidun utawi Zaid karimin, koyok rem. Kalau kafnya dijadikan harfu jarrin itu karimin, koyok rem. Tapi Zaidun karimun jadi sifat. Sifat itu mengikuti man'ut yang disifati. Jadi kalau Zaidun karimun, bi Zaidin karimin, Zaidan kariman. Jadi sifat mengikuti man'ut, sifat mengikuti yang disifati. Nah, ini saja sudah lebih 30 menit. Mudah-mudahan kita panjangkan umur oleh Allah, masih bisa membahas tafsir Jalalain. Masa kurang jelas? Sudah jelas sekali kan? Insya Allah. Kalau ngaji di pondok cuma bahasa Jawa netrok, tidak dijelaskan, tidak ngerti kadang santri itu opo maksudnya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semakin lama semakin sehat, panjang umur semuanya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.